Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Winda Grizela sebagai moderator dan juga pemateri 1. Selanjutnya, Fadila Najla Khairunisa sebagai pemateri 2 dan yang terakhir Fahmi Ramadan sebagai pemateri ketiga. Kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh model pre-service pendidikan guru terhadap profesionalitas guru. Di sini kami telah membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, konsep pre-service pendidikan guru. Yang kedua, pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi sekolah. Dan yang ketiga, pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu konsep pre-service pendidikan guru, akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Nah, untuk konsep pre-service pendidikan guru, Loretta dan Stein mengemukakan bahwa kategori pendidikan profesional pre-service teacher education dibagi menjadi 4. Yang pertama, suatu studi yang diwajibkan untuk menjadi guru, yang secara historis terbentuk dari sejumlah mata pelajaran yang diambil pada perguruan tinggi dengan memberikan pengalaman lapangan supervisi yang didesain untuk menerima tamatan SLTA memasuki profesi mengajar. Yang kedua, penataran guru untuk memenuhi kebutuhan pejabat atau employer dan pegawai atau employee dalam daerah tertentu. Dan yang ketiga, continuing education, yang berarti suatu program pelajaran berkelanjutan yang ditentukan secara individual atau mata pelajaran yang dipilih untuk memenuhi minat atau kebutuhan menuju pencapaian tujuan spesifik atau gelar. Dan yang terakhir, pengembangan kedudukan staf atau staff development, yaitu suatu program pengalaman didesain untuk memperbaiki kedudukan seluruh anggota staf secara pribadi maupun kelompok. Universitas yang menyediakan program ini berkenaan dengan kurikulum pendidikan guru dan kemitraan dengan sekolah dengan membekali mahasiswa calon guru dengan pengetahuan model-model pre-service pendidikan guru dan keterampilan formal kependidikan dan pengetahuan tentang sekolah. Maister dalam Abdul Syukur mengemukakan bahwa profesionalisme guru bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap. Pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi yang hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi sekolah. Dengan adanya pendidikan guru yang baik dan berkualitas, maka akan sangat berpengaruh positif kepada peningkatan prestasi sekolah. Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh McNerney dan Carrier pada 1981. Dampak terhadap kemampuan mengajar adalah prestasi sekolah yang semakin meningkat. Lalu didukung juga oleh pendapat Lunandi. Beliau menjelaskan bahwa perilaku baru didorong oleh sikap baru, pengetahuan baru, keterampilan baru, dan material baru. Pendapat di atas menyoroti perubahan perilaku mengajar guru yang semakin baik atau berkualitas apabila guru ditingkatkan pendidikannya. Lalu didukung lagi oleh pendapat dari Goble. Beliau menjelaskan bahwa setiap guru yang akan memasuki sistem sekolah atau mengajar hendaknya menerima pendapat bahwa pendidikan guru pada hakikatnya merupakan proses yang berkesinambungan dan pendidikan prajabatan merupakan tahapan pendahuluan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pendidikan guru tersebut merupakan sesuatu yang penting apabila seorang guru akan mengajar. Lalu juga ada pendapat dari Samana 1994 bahwa jabatan guru bersifat profesional dan generik, yaitu menuntut peningkatan kecakapan keguruan secara berkesinambungan, integritas diri serta kecakapan keguruannya selalu perlu ditumbuhkan. Dapat kita simpulkan bahwa Samana berpendapat bahwa dengan adanya pendidikan guru diharapkan guru akan mengikuti zaman yang ada, lalu akan semakin meningkat pengetahuan dan keterampilan dalam mengajarnya. Lalu juga
mereka akan lebih fleksibel dalam mengajar gitu. Namun ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryadi. Beliau mengatakan bahwa tidak adanya sangkut paut antara pendidikan guru dengan kemampuan mengajar. Jadi tidak ada perbedaan antara guru baik lulusan diploma 3, SLTA, sarjana muda ataupun sarjana dengan kemampuan mereka dalam mengajar. Lebih lanjut juga beliau menjelaskan bahwa penelitian tersebut memiliki keterbatasan, yaitu tidak memperhitungkan faktor usia, tidak memperhitungkan pengalaman dalam mengajarnya juga. Sekian dari saya, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya Fahmi Ramadan akan melanjutkan untuk menjelaskan materi, yaitu sekarang kita tentang pengaruh dari pelatihan pembelajaran ini untuk prestasi sekolah. Nah, apakah emang pelatihan pembelajaran ini berpengaruh sih untuk prestasi sekolah? Nah, dari sebuah analisis memang didapatkan hasil bahwa pelatihan pembelajaran ini berpengaruh untuk prestasi sekolah. Nah, adapun besaran pengaruh dari pelatihan pembelajaran ini untuk sekolah yaitu ada di kisaran 14-16%. Adapun metode pelaksanaan untuk pelatihan pembelajaran ini menurut Olivia dapat dilakukan melalui in-service training. Nah, kemudian menurut Supriyadi mengenai fungsi dari pelatihan pembelajaran ini ada dua ya, mempunyai dua fungsi atau fungsi ganda. Yang pertama yaitu sarana untuk meningkatkan mutu guru yang telah terdinas. Jadi guru yang telah mendapatkan misalkan pendidikannya itu dilatih lagi supaya mutunya itu lebih meningkat, lebih pantas gitu kita sebut. Kemudian fungsi lainnya itu, fungsi satunya lagi adalah meremediasi kekurangan yang ada di guru itu. Jadi sebelum misalkan dilepaskan ke dunia pendidikan atau sebagai guru yang benar-benar mengajar di lapangan itu, diperbaiki dulu kekurangan yang ada di si oknum guru tersebut. Nah, kemudian adapun Mugiyadi itu mempunyai pendapat berbeda mengenai pelatihan pembelajaran ini. Bisa dilihat menurut Mugiyadi ia menyimpulkan bahwa penetaran guru belum menunjukkan daya beda yang berarti terhadap prestasi murid ini, prestasi di sekolah ya, prestasi sekolah. Kemudian pendapat ini pun juga didukung oleh Suryadi bahwa tidak terdapat perubahan tingkat laku guru setelah mendapat pelatihan ini. Meskipun begitu, menurut Akunto, ia menyebutkan bahwa dengan pengetahuan yang banyak, seseorang itu akan mampu menunjukkan yang lebih gitu, dibanding dengan pemilik pengetahuan yang minim. Nah, melalui kegiatan penataran ini, peserta yaitu gurunya mendapat tambahan pengetahuan gitu dan keterampilan, dan dapat menghilangkan kejenuhan dan rutinitas kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas. Kemudian itu sebagian guru juga termotivasi untuk mengikuti penataran dikarenakan dihargai sebagai kumulatif angka kredit guna persyaratan kenaikan jabatan fungsional guru. Namun demikian, terdapat sebagian guru juga yang menganggap bahwa penataran ini emang tidak
menambah pengetahuan, dikarenakan kegiatan penataran itu diadakan tidak berdasarkan need assessment gitu. Kebanyakan peserta tuh berulang kali mengikuti materi penataran yang sama karena pengiriman peserta tidak merata gitu kepada semua guru. Nah, menurut Stewart, memang yang tadi telah disebutkannya tidak berdasarkan need assessment gitu. Memang Stewart ini juga menjelaskan bahwa pemberian materi yang misalkan tidak ada manfaatnya lagi, atau bagi si guru itu memang sudah dimiliki atau memang tidak dibutuhkan, misalkan untuk ya mengajar di kelas atau sebagainya, itu ya tidak ada manfaatnya gitu. Kemudian Nadler nih bisa dilihat menjelaskan, apabila penataran dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan, ya di assessment tadi dari peserta, maka akan berakibat pemborosan sumber daya. Udah misalkan memang capek-capek melakukan pelatihan pembelajaran itu, namun hasilnya malah tidak ada gitu, hanya berupa pemborosan dari biaya, tenaga, dan waktu. Nah, daripada itu, untuk pelatihan pembelajaran ini haruslah dilakukan dengan metode dan materi penalarannya itu yang memang dibutuhkan dan sesuai untuk kebutuhan peserta, para guru tadi ya. Dan diperhatikan juga dampak peningkatannya untuk mereka nanti untuk keprofesionalan mereka di bidang pengajaran sebagai guru. Itu sekian dari saya tentang pengaruh dari pelatihan pembelajaran ini. Dari ketiga pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalisme guru bukan hanya sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen saja, tetapi lebih merupakan sikap. Pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi yang memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Para guru bisa meningkatkan jenjang pendidikannya serta bekerja sama sebaik-baiknya dengan kepala sekolah atau pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan program yang ditetapkan, sehingga tujuan dan prestasi sekolah dapat dicapai secara efisien. Dan yang ketiga, pelatihan pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Para guru diupayakan untuk bisa selalu meningkatkan pelatihan pembelajaran, baik yang dilakukan melalui program sekolah rutin maupun di luar sekolah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.